Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ba'd. Ayyuhal ikhwah a'azzani wa a'azzakumullah. Kita lanjutkan pembacaan Al-Adabul Mufrad. Berkata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Musaddad qala haddatsana Yahya an Ibni Ajlan an Sa'id ibn Abi Sa'id Al-Maqburi an Abi Hurairah an Nabi sallallahu alaihi wasallam, iyyakum wal fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wa iyyakum wal fuhsh fa inna Allah la yuhibbul fahishal mutafahhish wa iyyakum wasyuh fa innahu da'a man kana qablakum faqata'u arhamahum wa da'ahum fastahallu maharimahum. Telah menceritakan kepada kami Musaddad, ia berkata telah menceritakan kepada kami Yahya dari Ibnu Ajlan, dari Sa'id bin Abi Sa'id Al-Maqburi, dari Abu Hurairah, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, dan hati-hatilah kalian dari kekejian, karena sesungguhnya Allah tidak mencintai orang yang berbuat keji dan memaksakan diri untuk berbuat keji. Dan hati-hatilah kalian dari kekikiran, karena kekikiran telah menyeret orang-orang sebelum kalian sehingga memutus hubungan kekerabatan sesama mereka dan mengajak mereka, menyeret mereka untuk menghalalkan atau melanggar kehormatan sesama mereka. Kita baca hadis kedua, ikhwah, karena mirip. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Maslamah qala haddatsana Dawud bin Qais an Ubaidillah bin Maksam an Jabir anin Nabi sallallahu alaihi wasallam qala iyyakum wal fa inna zulma zulumatun yaumal qiyamah wattaqush syuh fa innahu ahlaka man kana qablakum wa hamalahum ala an safaku dima'ahum wastahallu maharimahum. Telah menceritakan pada kami Abdullah bin Maslamah, ia berkata telah menceritakan kepada kami Dawud bin Qais dari Ubaidullah bin Maksam dari Jabir dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau bersabda, hati-hatilah kalian dari kezaliman, karena kezaliman adalah kegelapan di hari kiamat, dan hati-hatilah dari kekikiran, karena sesungguhnya itu telah membinasakan orang-orang sebelum kalian, mendorong mereka untuk menumpahkan darah sesama mereka dan melanggar kehormatan di antara mereka. Nah, ini hadisnya ayo ikhwah, ada dua hadis sama mirip maknanya, dari Abu Hurairah sama dari Jabir bin Abdullah. Intinya dari dua hadis ini Nabi melarang kita untuk berbuat zalim, karena kezaliman akan kegelapan. Karena kezaliman, kata Nabi, adalah kegelapan di hari kiamat. Artinya pelakunya akan mengalami penderitaan dan kesengsaraan di hari kiamat. Lalu di hadis pertama Nabi menyatakan, hati-hatilah kalian dari perkataan keji, perbuatan keji, perkataan yang hati merasa tidak enak gitu loh. Perkataan yang nggak nyaman di hati kita, didengar oleh telinga kita. Kenapa Nabi mengingatkan kita untuk menjauhi perkataan keji? Karena Allah tidak mencintai orang yang berkata keji dan memaksakan diri untuk berkata keji. Maksudnya apa? Bisa jadi ada orang memang kebiasaannya berkata keji, kata-kata yang nggak enak, nggak senonoh, istilah gitu. Dan ada orang yang dia nggak pernah berkata keji, tapi karena mungkin lingkungan temannya, akhirnya dia meniru-niru orang yang berkata keji, berkata senonoh supaya menyesuaikan misalkan. Nah, kedua-duanya Allah murkai, tidak Allah cintai. Orang yang memang asalnya suka berkata senonoh, atau orang yang memaksakan diri untuk mengucapkan perkataan senonoh. Kedua-duanya tidak Allah cintai dan Allah murkai. Lalu berikutnya Nabi wanti-wanti dari perbuatan kikir, syuh.
Syuh sekali lagi beda dengan bukhul. Kalau dalam bahasa Indonesia diterjemahkan pelit, tapi syuh ini sebenarnya pelit plus rakus. Nah itu, atau pelit plus semangat untuk mengambil hak milik orang lain. Karena kalau bukhul, pelit, ya sekedar dia pengen harta dia nggak berkurang gitu, nggak mau diberikan pada orang lain. Tapi kalau syuh sudah pelit, harta yang nggak mau dibagi, plus dia juga rakus mengejar hak orang lain. Nah itu, jadi lebih parah lagi di sini. Makanya kalau diterjemahkan apa? Hati-hatilah kalian dari apa? Kikir plus rakus itulah. Karena itulah yang menyebabkan orang sebelum kalian apa? Menumpahkan darah sesama mereka dan melanggar kehormatan sesama mereka. Nah inilah dua makna dari dua hadis tadi ya. Nah dari dua hadis ini kita bisa mengambil beberapa pelajaran, diantaranya peringatan agar menjauhi kezaliman. Karena pelaku zalim, orang yang zalim akan sengsara dan menderita di akhirat nanti. Lalu kedua, peringatan agar menjauhi perkataan keji, perkataan yang seronok, yang tidak pantas. Karena itu Allah murkai, tidak Allah cintai. Baik perkataan tersebut memang sudah jadi kebiasaan maupun dibuat-buat. Nah ini sama saja, dua-duanya tidak Allah cintai. Lalu ketiga, peringatan agar menjauhi perbuatan syuh, keji, rakus dan pelit dan rakus. Kenapa? Karena itu yang menyebabkan orang sebelum kita menumpahkan darah sama mereka dan juga melanggar kehormatan bersama mereka. Lalu terakhir, faedah yang bisa kita petik dari hadis ini, hendaknya seorang mengambil pelajaran dari orang-orang terdahulu, mengambil pelajaran dari kejadian yang menimpa orang terdahulu. Contohnya di sini Nabi mengingatkan kita untuk menjauhi syuh, kikir dan rakus. Nabi menyebutkan alasannya, karena inilah yang membinasakan orang-orang sebelum kalian. Makanya kita ambil pelajaran orang yang sudah mendahului kita, baik dalam hal kebaikan maupun keburukan. Kebaikan jelas, orang dulu melakukan kebaikan ini, tadi kita niru. Tapi kalau keburukan, orang ini melakukan, orang dulu, orang sebelum kita melakukan keburukan. Berarti ngambil pelajarannya apa? Jangan sampai kita melakukan itu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.